Eka. Di sini mau wawancara Ibu seputar produk kami yaitu Probites di mata kuliah Teknologi Pengolahan Protein. Saya Amrullah Bu dengan NIM 1978 dan teman-teman Saya Muhammad Aidil Fadli dengan NIM 12221102. Saya Nadia dengan NIM 1913 teman kami Ica. Kalau dari Ibu sendiri Bu bisa perkenalkan mungkin Bu? Ya, saya petugas gizi Puskesmas Geraha Indah. Saya bisa dipanggil Ibu Ocha. Terima kasih Bu. Seputar protein, kami mengambil base dari stunting Bu. Nah, stunting ini kami membuat infografis di sini yaitu infografis mengenai target stunting, di mana produk kami adalah Probites, yaitu biskuit dengan tepung tinggi protein. Nah, di sini ada takaran harga Bu. Untuk bahan-bahan utamanya ada ikan dan ada tempe. Menurut Ibu, yang mana sih Bu yang lebih sportif untuk kita jadikan produk agar bisa lebih murah produknya, harganya nanti diperjualbelikan? Ya, kalau dilihat dari bahan-bahan yang akan digunakan itu kan ada ikan dan tempe ya. Nah, ini kedua bahan yang sudah biasa kita temui di masyarakat. Nah, kembali lagi ke daya terimanya masyarakat atau sasaran kita nanti. Misalkan di sini sasarannya anak-anak. Mungkin di ikan lemahnya ada anak-anak yang tidak mau makan ikan atau tidak terbiasa disiapkan ikan. Tapi kalau untuk kandungan proteinnya otomatis dia lebih tinggi daripada tempe. Nah, kalau untuk tempe sendiri mudah didapat, pengolahannya juga mudah. Mana yang lebih baik di antara kedua ini? Semuanya, dua-duanya baik ya. Dua-duanya baik semua, dua-duanya punya kandungan nutrisi yang sangat bagus, terutama untuk penanganan, untuk mencukupi kebutuhan protein. Ya, karena kita tahu anak-anak stunting itu sangat perlu protein mereka untuk mengejar tinggi badannya yang bermasalah itu. Nah, kalau misalkan mau direkomkan yang mana, kalau mau kita bantu dengan kita akan coba ya kita boleh bantu dengan ikan, karena kita akan berusaha mengajarkan yang tidak mau bagaimana biar jadi mau dengan tampilan misalkan yang tadi yang kalian rencanakan untuk dibentuk-bentuk cookies gitu ya. Mungkin itu nanti bisa lebih menarik lagi ke masyarakat. Karena kan dari kebutuhan gizi khususnya proteinnya Bu ya dari ikan. Menurut Ibu kan dari podcast kami ada kelihatan bahwa daya serapnya itu tinggi. Nah, daya serap tinggi ini apakah bisa berpengaruh terhadap stunting ini Bu? Seperti yang dibilang sangat dibutuhkan proteinnya. Ya, kalau sangat berpengaruh bisa sekali sangat berpengaruh karena kebutuhan akan protein anak stunting itu memang itu yang menjadi fokus utama kita. Jadi apakah akan berpengaruh? Sangat berpengaruh sekali. Terutama kalau memang mereka patuh, taat, mau mengkonsumsi itu. Karena permasalahan stunting itu kan bukan hal yang baru terjadi ya. Itu sudah hal yang berlarut-larut, hal yang dibiarkan lama. Nanti juga kalau kita akan menyiapkan ini tidak bisa hanya sekali. Pasti kita perlu penanganan yang lebih fokus lagi, biasanya akan lebih lama untuk memperbaiki stunting itu. Kan tadi Ibu bilang ada anak-anak yang nggak suka ikan ya Bu ya, terus Ya. kita kreasikan dengan anu. Nah, kalau dari ikan ini mungkin hambatannya apa sih Bu? Terus dari tempat kami kan ada, dan kalau dari tempe itu ada hambatannya itu zat anti nutrisi seperti tanin gitu Bu. Ya. Kalau dari ikan gimana menurut Ibu kalau hambatannya selain anak-anak nggak menyukainya? Ya, kalau kita lihat faktor mereka nggak suka itu apa dulu. Ya, jadi biasanya kalau di masyarakat kita temuin ada yang trauma tidak mau makan ikan karena pernah ketulangan, atau ada yang nggak suka ikan karena amis, atau pada beberapa keluarga yang ekonominya menengah ke bawah akan kesulitan membelinya. Karena kan kita tahu sendiri ya, ikan di Balikpapan juga lumayan ya. Kalau untuk menyiapkan ikan setiap hari atau kita wajibkan untuk sering-sering mengkonsumsi ikan, mungkin masyarakat akan kesulitan di situ. Ya. Kan kami buat Probites. Menurut Ibu berapa sih harga yang bisa kami harus jualkan, misal per 100 gram untuk teman-teman anak-anak ini yang stunting ini harganya? Harga jualnya untuk satu porsinya nanti ya gitu ya. Kalau di Posyandu sekarang itu mereka ada kayak program untuk swadaya membeli PMT-nya, makanan tambahan. Ya, mungkin sekarang batas paling tertinggi itu ada di 5.000 per porsi. Ya, gitu. Jadi ada yang 2.000 per porsi, ada yang 5.000 karena kan pemerintah tidak ada menyiapkan anggaran untuk makanan tambahan di Posyandu.
Jadi itu swadaya di masyarakat. Mungkin kalau kita mau menyiapkan juga tidak jauh nilainya dari angka itu. Kan tadi sudah produk-produknya Bu. Menurut Ibu solusi yang cocok nih Bu, selain kita apa ya, dari tempe atau dari ikan ini ada nggak bahan lain, misalnya Ibu mau apa ya, perkenalkan kami untuk bahan apa gitu yang tinggi protein untuk kita olah menjadi cookies atau makanan lain Bu yang bisa kayak Anak-anak itu masih ke visual mereka ya, jadi yang pasti bentuknya dulu menarik bagi mereka. Terus kalau bahan apa aja yang bagus, yang pasti kita lihat ke sumber protein yang tinggi ya. Kalau misalkan ini sudah ada ikan, ada tempe, mungkin dari olahan kacang-kacangan yang jenis lain lagi bisa dicobakan. Terus yang memang yang menjadi sedikit prioritas untuk penanganan stunting kan di telur ya, kita fokusnya ke telur. Walaupun nanti bentuknya jadi cookies biasa, jadi bentukannya kayak cookies biasa, cuma ya itu tadi kita main di visualnya ya, visualnya anak-anak, bagaimana mereka bisa tertarik dengan kudapan atau snack yang kita siapkan. mungkin itu aja dari kami. Terima kasih sebelumnya Ibu karena udah mau menyempatkan waktunya jam 11 ini waktu makan siang untuk wawancara bersama kami. Saya Amrullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya,